Sahabat Muslim, Rasulullah tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Oleh karenanya, dalam mendokumentasikan wahyu yang diterima, Rasulullah dibantu para sahabat untuk menuliskannya. Dan sebagian sahabat lain ada yang menghafalnya. Perkara tersebut sebetulnya sudah disampaikan para rahib dari agama terdahulu, yang di dalam kitabnya mengatakan bahwa kelak akan datang utusan Nabi yang ummi, yang artinya Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan ketika wahyu pertama turun, Jibril berkata, "Iqra", yang artinya bacalah. Nabi pun menjawab, "Man ana biqori", yang artinya aku tidak dapat membaca. Adapun sifat ummi merupakan rahmat dari Allah, agar ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad murni sebagai kalamullah dan tidak dianggap sebuah rekaan yang ditulis Nabi Muhammad. Kondisi tersebut Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Namun ternyata ada fakta unik di balik kondisi ummi yang dialami Rasulullah. Yakni justru ada kebudayaan orang-orang Quraisy yang percaya bahwa orang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dianggap cerdas dan jenius, karena mereka dianggap memiliki ingatan yang bagus dan mampu mengingat hal apapun meski hanya mendengarnya satu kali. Oleh karenanya, profesi penyair sangat dihormati di kala itu, karena mereka mengingat banyak ilmu dan syair. Namun sebaliknya, orang yang dapat membaca dan menulis dianggap tidak pintar, karena mereka selalu menuliskan apa yang mereka dengar, sehingga dianggap tidak memiliki ingatan yang bagus. Jadi sifat kondisi ummi Rasulullah atau kondisi yang tidak bisa membaca dan menulisnya justru merupakan kelebihan yang dimiliki Rasulullah dan bukan kekurangannya. Adapun wahyu surat pertama yang diterima Rasulullah adalah surat Al-Alaq, dan wahyu terakhir ditutup dengan turunnya surat Al-Ma'idah. Keseluruhan wahyu diterima secara bertahap, yakni selama hampir 23 tahun. Sedangkan untuk sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah, yakni sebelum hijrahnya Nabi. Yang kedua adalah periode Madinah, yakni setelah hijrahnya Nabi. Selama periode Makkah, umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, seperti paham terkait keimanan dan tauhid, contohnya dasar-dasar agama Islam. Sedangkan ayat yang turun di periode Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat atau hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Adapun dalam prosesnya, ketika wahyu diturunkan, Rasulullah akan membacakan kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung berbentuk seperti kitab yang sekarang ini. Dalam proses dokumentasinya, ayat yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad wafat, umat muslim yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar mengalami banyak pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, barulah kemudian dilakukan standarisasi, tepatnya pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Al-Quran turun secara bertahap, ya. Ada yang turun sekali turun beberapa ayat, ya, hanya penggalan beberapa ayat saja, misalnya surat Al-Alaq yang pertama turun itu hanya 5 ayat pertama saja. Kemudian nanti ayat-ayat berikutnya nanti turun di waktu yang lain. Jadi setiap kali ayat Al-Quran itu turun, surat itu turun, atau penggalan-penggalan ayat itu turun, itulah Nabi langsung memerintahkan sahabatnya untuk menulis. Ya, kemudian langsung Nabi perintahkan untuk dihafal oleh umat Islam. Ya, dihafal. Kenapa? Karena bacaan ayat Quran ini dibaca di dalam sholat. Ya, nah, dua faktor inilah, tulisan dan hafalan inilah yang kemudian berproses kemudian menjadi mushaf
ketika di zaman Nabi belum ada mushaf Al-Quran seperti yang kita saksikan sekarang, itu kemudian ditulis di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, atas saran siapa? Sarannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Maka ditunjuklah Zaid bin Thabit sebagai ketua tim penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Kemudian proses penulisan yang kedua itu terjadi di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Kalau di zaman Utsman bin Affan itu terjadi ketika futuhat, perang menaklukkan wilayah Islam di Azerbaijan. Ya, di wilayah Persia, di Azerbaijan. Nah, di situ ketika para sahabat, para tabi'in berkumpul di sana, mereka membaca Al-Quran atau sholat. Ada yang mendengar, kok satu bacaan ini tidak sama cara membacanya dengan sahabat yang lain. Nah, kemudian disitulah ada proses penyatuan, unifikasi, dan ditulislah Al-Quran dengan 7 dialek atau sab'at ahruf dalam bentuk 7 mushaf yang disebarkan. Ada mushaf yang ada di Madinah, itu namanya mushaf Al-Imam. Ada yang ke negeri Syam dikirimkan, ke negeri Yaman, ke Irak, ya, kemudian ke Mesir, dan ada 6 wilayah lainnya. Ya, itulah sejarah penulisan mushaf Al-Quran. Sehingga yang dipakai mushaf standar bagi seluruh umat Islam di dunia ini adalah mushaf Utsmani yang ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena periwayatan Al-Quran harus sampai dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan cara periwayatan yang mutawatir, yang diterima oleh banyak orang, ya, yang adil, yang dhabit, yang tidak mungkin mereka bersepakat atau bersekutu untuk berdusta atas nama Allah SWT dengan menciptakan Quran yang palsu, ayat atau surat yang dipalsukan. Itu tidak mungkin. Nah, inilah merupakan keistimewaan umat Islam dan bagaimana Allah menjaga kemurnian, keotentikan Al-Quranul Karim hingga hari kiamat nanti.